Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kepada saudara-saudari sekalian kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini kami sudah datang ke rumah-Mu. Biarlah kerinduan kami memuji memuliakan Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami bersyukur selama 1 minggu pemeliharaan Tuhan tak pernah berhenti bagi kehidupan kami. Tuhan selalu lindungi setiap aktivitas kami. Tuhan juga boleh terus cukupkan segala kebutuhan baik jasmani kami maupun rohani kami. Kiranya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan awali ibadah raya ini. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk memberitakan sabda-Mu sudah hadir bersama dengan kami. Urapi Tuhan mulut bibir hamba-Mu ini. Biarlah setiap kata-kata firman-Mu yang disampaikannya boleh diterima oleh telinga kami dengan baik. Dan bahkan juga hati kami merespon dengan baik. Bahkan Tuhan mampukan kami melakukannya untuk firman-Mu ini. Hamba-Mu juga Tuhan yang boleh bertugas saat ini Tuhan, anak-anak-Mu. Baik penerima tamu, para kolektan, pemain musik, pemimpin pujian, juga tim multimedia dan tim tamborin. Mereka akan menyiapkan diri untuk memulai ikut di dalam acara ibadah ini. Kami juga Tuhan bersyukur untuk anak-anak sekolah minggu yang boleh datang ke ruangan kebaktian anak-anak. Guru-guru sekolah minggu yang siap untuk memberitakan sabda-Mu juga Engkau berkati. Biarlah Tuhan hari ini kami mendapatkan sukacita dengan pulang ke rumah kami memperoleh segala sesuatu dari firman-Mu ini Tuhan sebagai bekal hidup kami. Kami teringat Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan. Senantiasa mereka juga Tuhan tibakan dengan waktu yang baik saat ini sehingga kami bisa bersama-sama memulainya. Inilah doa syukur kami. Kami akan awali ibadah ini di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Masih belum mendengar suara shalom? Ada sukacita hari ini, amin. Siap untuk memuliakan Tuhan, amin. Oke Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak untuk kita memuliakan nama Tuhan. Meresponi kira-kira apa yang telah kita lakukan 1 minggu ini. Apakah itu sudah menyukakan hati Tuhan atau belum? Apakah itu sudah memuliakan Dia atau belum? Itu Bapak Ibu yang tahu sendiri ya. Kita bersama-sama ambil waktu sejenak untuk kita mohon ampun kehadirat Tuhan apabila kita membuat sesuatu yang kurang baik dan bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami bisa beribadah kembali. Terima kasih karena Tuhan mengampuni segala kesalahan kami. Ajar kami Bapa memiliki hati yang selalu mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kami mau puji Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Bapa, karena kami tahu Tuhan berkuasa. Kau Bapa yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan melayakkan kami. Haleluya. Kita mau bersama-sama Bapak Ibu mempersiapkan hati kita untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, menyatakan bahwa Tuhanlah yang besar, Tuhanlah yang perkasa, dan setiap bangsa layak untuk memuliakan Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau besar ya Tuhan, Engkau mulia, Engkau dahsyat, dan Engkau perkasa. Kami ingin menaikkan segala pujian kami ke hadirat Engkau ya Tuhan. Haleluya.
besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Dia raja segala bangsa, raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Kita mau nyanyikan dari awal kembali, besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu. Yes, Tuhan, adil dan benarlah jalan, adil dan benarlah jalan-Mu. Dia raja segala bangsa, raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, karena Kau layak Tuhan, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan segala syukur kita nyanyikan kepada Tuhan, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan-Mu, raja segala bangsa, yang maha kuasa, yang maha kuasa, mulia nama. Katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak dengan sepenuh hati katakan, layaklah, layaklah segala bangsa
Engkau saja yang layak untuk terima ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan siap untuk memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan yang memiliki hati hanya kepada Tuhan saja. Sehingga apapun yang kami naikkan, semua menyukakan hati Tuhan ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan tempat ini ya Tuhan. Biar Engkau beri kekuatan, damai sejahtera ya Tuhan. Sehingga setiap anak-anak Tuhan dapat siap menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan siap ya Tuhan memberitakan Injil dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya mau ngundang kita salam kiri kanan ya Bapak Ibu. Shalom. Ya, ya itu penting Bapak Ibu. Ya, karena persatuan itu penting Bapak Ibu. Kita semua itu satu di dalam Tuhan gitu ya. Kita sama-sama dipilih untuk memberitakan Injil. Namun silakan duduk dulu Bapak Ibu. Kita mau menyanyikan lagu pujian. Di sini lagu pujian ini berkata bahwa kita dipilih gitu ya. Dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya sesuai tema kita hari ini Bapak Ibu. Mari kita semua bersama-sama menyanyikan lagu ini. Memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa. Telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus. Kita mau nyanyikan lagu dari awal kembali Bapak Ibu, tapi bait duanya yang mengatakan kita berdiri dengan kuasa sebab roh yang dahsyat sudah diberikan kepada kita beserta kita gitu ya Bapak Ibu ya. Yo, kita berdiri dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Katakan untuk selamanya Dia berkuasa. Telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncang sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus. Katakan untuk selamanya Dia berkuasa. Telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncang sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus. Kekal mulia nama-Mu Yesus. Kekal mulia nama-Mu Yesus. Berikan kemuliaan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya mengundang dong Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita mau menceritakan cinta kasih Tuhan karena sebab Tuhan Maha Besar. Amin Bapak Ibu. Sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Oke, kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Katakan sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sebab Tuhan
terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan, haleluya, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal, di mana lagu ini mengatakan bahwa ceritakan kemuliaannya di antara segala bangsa. Mari kita beritakan iman kita bersama-sama. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Yo, katakan sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan sangat terpuji. Dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan. Kita mau menyanyi bersama-sama. Biarlah roh kita menyala-nyala untuk memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu. Kita mau menyanyikan lagu pujian kita bersama-sama, lagu yang menjadi penyemangat kita sebagai anak Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, hiaslah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Lagi Bapak Ibu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena beritakan Injil itu udah menjadi bagian kita Bapak Ibu. Ya, ada saatnya kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ada saatnya juga di mana kita duduk diam untuk mendengar isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Walaupun mengikut Tuhan mungkin sesekali membuat kita jadi gimana gitu ya, karena mungkin situasi dan kondisi. Tetapi kita mau menjaga iman kita bersama-sama karena tugas kita untuk memberitakan Injil itu Bapak Ibu. Tak akan pernah aku sesali mengikuti Yesus. Sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan kita harus tetap setia berapapun harga yang harus kita bayar Bapak Ibu. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan.
ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal kembali. Tak akan pernah ku sesali. Jemaat, saya undang bangkit berdiri kembali. Kita menyanyikan lagu dari awal. Tak pernah. Yes Tuhan, mengiring Yesus sepanjang hidup, lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, ya Tuhan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini setiap kami berada di sini Tuhan. Kami rindu Tuhan lagu ini menjadi doa kami. Kami boleh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan itu bukanlah hal yang mudah dikatakan, dinyanyikan. Tapi untuk melakukannya sesuatu hal yang kami memerlukan anugerah daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan terus menerus memberikan anugerah bagi kami. Untuk kami boleh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam. Bukan hanya kami tahu siapa Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh mengalami, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga membuat kami terus-menerus falling in love kepada Tuhan. Dan kami rindu untuk bisa menjadi berkat di dalam dunia ini Tuhan. Dunia yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami rindu Tuhan, kami juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi mulutnya Tuhan. Bagi pribadi-pribadi, bagi jiwa-jiwa yang bahkan belum mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, ini setiap kami, Tuhan pimpin setiap kami, Tuhan periksa hati kami. Tuhan tolong supaya hati kami melekat kepada Tuhan. Dan hari ini pada saat firman Tuhan diberitakan, Tuhan tolong supaya firman itu boleh menjadi suatu benih yang ditaruh di tanah yang subur dan boleh bertumbuh berkali-kali lipat banyaknya Tuhan. Berkati setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom. Saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Saya ngelihat Stephen juga memimpin dengan semangat, puji Tuhan. Betul-betul Bapak Ibu saya bersyukur. Saya kesaksian sedikit ya. Saya subuh tadi jam 1 itu baru kembali dari Filipina. Karena ada Leaders Summit gitu ya. Saya masuk di dalam organisasi Asosiasi Konselor Kristen Indonesia. Dan seluruh organisasi konselor Kristen di Asia kemarin itu kumpul di Filipina. Di satu pulau namanya Boracay. Kalau di Jakarta atau Indonesia ada Bali, itu namanya Boracay. Ya, dan kita menghabiskan waktu 1 minggu dengan para pemimpin konselor Kristen dari berbagai macam tempat di Asia. Ya, ada Thailand, ada Filipina, ada Indonesia, ada Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, itu semua ada di situ. Nepal, ketemu orang-orang yang saya belum pernah ketemu sebelumnya gitu ya, banyak sekali. Dan saya sungguh-sungguh bersyukur bisa ada di sana, dan saya sungguh-sungguh bersyukur bisa ada di sini. Nah, kenapa? Karena saya ingat sekali saya berangkat itu tanggal 6 gitu ya, Mei gitu ya. Saya berangkatnya dari tanggal 5, jadi dari hari Sabtu jam 9 malam saya berangkat ke bandara, terbangnya itu jam 1 pagi gitu ya. Nah, jam 1 pagi itu terbang, saya juga udah ya jam itu kan sudah jam tidur begitu ya. Tapi saya harus berangkat jam 1 pagi. Nah, jam 1 pagi terbang, jam 3 itu dibangunin gitu ya sama pramugarinya, ya bangun. Ya, makan, itu ya makan. Jadi jam 3 itu kita makan di pesawat. Belum pernah nih ya, aduh jam 3 terakhir tuh remaja makan jam 3 itu pun di roti panggang di mana gitu ya. Kita bangun dan kita makan jam 3. Nah, karena itu penerbangan internasional, maka makanannya juga ya unik gitu ya. Ya ada ayam, ada beef gitu ya. Terus ada yang asam-asam gitu ya, saya makan juga. Terus saya sama teman saya bilang, ada wine, saya mau minum wine. Saya bilang, oke, wine gitu ya. Maka kita minumlah wine jam 3 pagi gitu ya. Nah, gitu kita minum wine 3 pagi, wah langsung enak anget gitu rasanya badan. Wah habis ini tidur enak nih. Di pesawat itu bakal tidur enak. Tapi ternyata tidak begitu Bapak Ibu saudara-saudari. Saya tiba-tiba ngerasa gak enak sekali badan saya. Terus dari kaki itu tiba-tiba dingin terus naik ke atas rasanya badan bener-bener gak enak. Sampai saya betul-betul yakin saya akan pingsan. Saya nggak tahu ya apa itu namanya mabok atau apa, saya nggak pernah mabok, rasanya sih nggak pernah mabok gitu ya. Nggak tahu kalau mabok tapi nggak berasa. Cuma waktu itu saya rasa saya nggak mabok gitu karena cuma 1 gelas kecil, sedikit minumnya. Hanya saja itu jam 3 pagi, minum wine. Lalu sebelumnya ada makanan yang asam gitu ya, seperti cuka begitu gitu ya. Dan kondisi badan lagi gak fit. Nah di saat itu saya ngerasa tuh ya, roh saya tuh kayak meninggalkan saya tahu ya. Dari kaki terus dingin ke atas, sampai tangan dingin, sampai ke kepala, sampai akhirnya keringat dingin, dan gitu gak berasa apa-apa. Terus saya udah lemes banget, situ saya sampai sempat ngomong begini, aduh Tuhan kalau emang ada waktu ya lewat aja lah gitu ya. Sebenarnya saya ngomong begitu, Tuhan it's okay, saya
serahkan hidupku kepadamu. Terus tiba-tiba saya ingat anak saya tuh selama 2 hari nangis terus. Saya mau pergi tuh nangis, betul-betul nangis di hari H, mau pergi tuh nangis sampai saya bilang, "Papi itu enggak pergi mati pulang lagi," gitu ya. Terus tiba-tiba saya ingat dia gitu, nangis-nangis. Saya bilang, Tuhan nggak jadi Tuhan, masih ada anak di rumah," gitu ya, ada 3 anak di rumah, ada 1 nangis-nangis, "Tuhan jangan," gitu ya. Tapi kejadian itu sungguh heboh, ya karena apa? Karena, teman saya itu sampai panik, terus bangun pijitin saya, teman saya jago mijit Bapak Ibu. Jadi kalau dipijit sama dia itu pasti sakit banget, dia tahu titik-titik akupuntur, dipijit itu sakit. Begitu dia pijit saya tidak merasakan apa-apa. Saya tahu tangan dia tuh dia tekan kencang sekali, tapi saraf saya tuh mati gitu. Jadi saya pikir waduh, udah lemes, terus dehidrasi, minta minum, lemes banget. Sampai akhirnya diambil minyak, dia pijitin, semua orang liatin, ngapain tuh cowok 2 gitu. Beneran di pesawat tuh saya udah, aduh pasti pingsan udah lemes gitu. Dipijitin, nggak works, dia panggil pramugari bilang, "Ada paracetamol nggak?" Akhirnya paracetamol diambil, harus tanda tangan dulu gitu ya, mungkin peraturannya begitu, terus kasih minum paracetamol, semua orang di pesawat ngeliatin saya gitu ya. Saya pikir, udah deh, udah nggak tahu deh. Berangsur-angsur ya saya cuma berdoa, "Ya Tuhan tolong," gitu, "Tuhan tolong," gitu, mau melayani Tuhan gitu ya. Masih ada tugas nih di Bekasi nih ya, jangan sekarang dipanggilnya gitu. Akhirnya berangsur-angsur tepat mau mendarat itu lebih tenang gitu ya. Saya mulai lebih better, saya ke toilet, saya beres-beres, saya lihat muka saya pucat sekali. Saya begitu mendarat, udah ada kekuatan, lalu bisa mengikuti summit sampai selesai, sampai ke Bali. Jadi saya tahu persis hidup itu anugerah Tuhan. Hidup itu anugerah Tuhan. Kita bisa puff gitu ya, tiba-tiba selesai gitu ya, nggak tahu penyebabnya apa. Lagi enak-enak minum wine jam 3 pagi gitu, hilang gitu ya. Tapi saya tahu ya kalau kita hari ini ada di sini, jangan take for granted as if kayak udah biasalah hari Minggu ke gereja, udah biasalah hari Minggu beribadah. Who knows gitu ya. Kita betulin genteng tiba-tiba jatuh, besoknya udah koma, nggak ada gitu ya. Who knows gitu ya. Tadi makan enak, tiba-tiba di kamar mandi lagi mandi jatuh gitu ya. Karena stroke, udah gitu nggak bisa bangun lagi, who knows. Jadi hidup itu anugerah Tuhan. Ya. Nah justru dalam hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan, apa sih yang Tuhan tuh rindu kita lakukan. Nah hari ini kita akan bahas tentang satu tema yang unik, spesifik, beritakan Injil. Mungkin nggak unik lah ya, karena itu sering sekali diungkapkan, diceritakan. Tapi beritakan Injil seperti apa dan bagaimana kita sebagai pemberita Injil harus memberitakan Injil. Ya, saya diberikan tema memberitakan Injil, saya ambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Ya, jadi Bapak Ibu boleh membuka firman Tuhan dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, Markus 16 ayat 15 sampai 20. Ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah satu lagi dari Matius 28 ayat 19-20 ya, The Great Commission. Saya tahu Bapak Ibu udah sering dengar. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Ya kita bersukacita, bersyukur kalau kita merenungkan firman Tuhan, mengerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu, saya mau tanya, memberitakan Injil itu mudah atau tidak menurut Bapak Ibu? Mudah? Sulit? Oke, siapa yang bilang sulit? Angkat tangan. 1 orang Pak. 2. Siapa yang bilang mudah?
Yang lain diem-diem malu-malu gitu ya. Tapi saya percaya nih ya sama Bapak Majelis kita. Sulit, betul. Sebetulnya memberitakan Injil itu tidak mudah atau sulit. Apalagi di tempat kita yang kita itu sangat minoritas gitu ya. Itu sulit. Tapi saya ingat ya ada satu pengalaman. Saya punya satu asisten rumah tangga ya. Kebetulan asisten rumah tangga ini tadinya ikut papa saya. Ya, jadi udah lama dan papa saya dia tahu bahwa papa saya itu suka pendalaman Alkitab, baca Alkitab, terus suka diskusi Alkitab. Dan ini satu asisten rumah tangga ini suka diskusi sama papa saya. Seneng gitu ya. Nah lalu satu saat dia pindah ke rumah saya gitu ya. Dan begitu dia tahu, anaknya Pak Henry nih kuliah teologi gitu ya. Hamba Tuhan, dia juga ada ajak diskusi. Maka mulailah saya banyak ngobrol sama dia. Menyamakan isi kitab kita dengan isi kitabnya gitu ya. Mana namanya beda, ceritanya beda. Yesus Kristus itu sebetulnya mati, disalibkan, lalu bangkit. Dia bilang, oh enggak, Yesus Kristus itu mati, udah gitu dikubur. Yang naik itu Yudas gitu, bukan Yesus Kristus. Itu ambil, ceritanya beda. Kita mulai diskusi. Sampai satu titik saya mengabarkan Injil bahwa tahu enggak, kamu yakin enggak kamu masuk surga? Ya nanti ditimbang, mana buat yang baik, yang amal, atau yang jahat gitu ya. Pasti kayak begitu gitu, baru nanti bisa gitu. Kamu yakin kamu lebih banyak baiknya? Ya dia sebutin bahasa Arab gitu ya, ya kira-kira oke lah gitu ya, bisa gitu, yakin gitu. Kalau Bapak, saya yakin. Kok bisa yakin gitu ya? Nah baru saya ceritakan gitu ya, bahwa nggak mungkin kita itu bisa membereskan dosa kita. Nah saya mulai cerita soal dosa. Saya bilang konsep di tempat kita, konsep Kristen gitu, dosa itu nggak bisa ditimbang-timbang begitu ya. Ditimbang-timbang mana gedean kebaikannya atau dosanya. Dosa itu bikin manusia itu benar-benar hidupnya terus-menerus berdosa. Terus saya bilang, gini deh Mbak, saya bilang, saya punya saya mau kasih Mbak 10 telur nih ya. 10 telur. Saya bikin 9 telur dadar gitu. Dicampur jadi satu, semuanya bagus. Begitu telur terakhir busuk. 1 loh yang busuk. 9 yang bagus. Banyakan yang mana? Yang bagus dong, 9. Yang satu lagi busuk cuma 1 loh. Ya udah saya campur. Saya kasih makan. Kamu mau makan gak? Gak mau lah. Loh kenapa gak mau? Kan ada busuk. Lah kan cuma 1. 9-nya kan bagus. Lebih banyak kan yang bagus. Kenapa gak mau? Ya gak mau lah ada busuknya. Sebenarnya itu dia gitu. Tuhan kan sempurna. Kita kasih 9 yang bagus. 1 jelek cuma 1 loh. Tapi gak mau dia juga makan. Kamu aja gak mau. Kenapa? Karena 1 itu buruk merusak semuanya. Harus sempurna kalau kasih ke Tuhan. Mana ada manusia yang sempurna? Gitu. Kita mungkin gak berbuat dosa, tapi kalau ada orang jatuh atau orang kepleset kita gak tolongin, orang jebur got kita gak tolongin, dosa gak? Dosa meskipun bukan kita yang jorong gitu. Jadi gimana? Ya gak bisa. Saya bilang harus ada yang menggantikan, harus ada pribadi yang beresin dosa kita, karena biar gimana pun kita selalu dosa. Nah saya masuk selalu dari konsep dosa itu. Tapi udah gitu dia cerita, gimana caranya? Cerita Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ya, kalimatullah yang sirotoko mustaqim gitu ya. Dia percaya gitu, tapi harus dari dia yang menyelamatkan kita gitu ya. Jadi gimana caranya? Dia bilang, iya dia mati menggantikan kita semua, menebus dosa kita semua, dan dia yang bayar harganya. Makanya kita semua itu begitu ketemu dengan Allah Bapa di surga gitu ya, itu sudah disucikan, murni dibenarkan. Terus iya, jadi kita hidupnya tuh sudah benar, kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hah kok begitu? Jadi gak usah berbuat baik apa segala macam. Perlu berbuat baik, tapi berbuat baik karena kita sudah dibenarkan Tuhan. Bukan kita berbuat baik supaya dibenarkan Tuhan. Nah, udah mantap kan ya? Bapak Ibu dengar saya mantap nih ya ngomong begitu. Tiba-tiba dia bilang, gila gak masuk akal, gak make sense. Masa bisa begitu? Kita hidupnya biar berbuat dosa juga dibenarkan, gak make sense. Harusnya gak ada kayak gitu, harusnya berbuat baik. Baik lagi, gak bisa lepas. Saya itu mendoakan dia sungguh-sungguh. Saya bilang ke istri saya kita doain karena dia udah mulai diskusi. Dan dia banyak sekali belajar pelajaran agamanya, sangat luar biasa.
Tapi sampai harinya dia meninggal, saya tahu dia sakit, ada diabetes apa sakit, terus dia mau pulang kampung, nggak berapa lama saya dengar berita dia meninggal. Nggak pernah dia mengucapkan dari mulutnya, mengaku dari hatinya bahwa dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedih banget. Padahal kesempatan itu begitu terbuka, dia hidup bersama dengan saya setiap hari, saya ngomong sama dia setiap hari, saya senang sama dia, saya ungkapkan hal-hal yang quote unquote firman yang atau doktrin yang kuat banget gitu ya. Tetap dia ngomong gila, nggak mungkin, nggak make sense. Wah, saya mikir betapa sulitnya memberitakan Injil. Meskipun secara intentionally kita datang ngomong memberitakan Injil. Dan waktu saya baca gitu ya dari relearn.org how to share the gospel. Ternyata website itu ngomong banyak orang Kristen itu tidak memberitakan Injil. Tepatnya hanya kurang dari 5% orang Kristen memberitakan Injil kepada 1 orang per tahun. Dan 76% orang Kristen tidak tahu the Great Commission. Ya, Great Commission itu apa? Matius 28 tadi. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Itu 76% orang Kristen itu tidak tahu. Jadi gimana kita bisa memberitakan Injil gitu ya. Tahu dan paham mandat budaya aja enggak gitu ya. Lalu 5%, di bawah 5% hanya 1 orang per tahun di bawah 5%. Itu betul-betul suatu hal yang kita kadang take for granted. Kita ngerasa udah enak, udah nyaman, tapi kita nggak memberitakan kepada dunia, nggak beritakan keluar. Nah kenapa? Ya diteliti, jawabannya singkat. Ternyata banyak orang Kristen tidak dilengkapi dan tidak terlatih untuk membagikan iman mereka. Kita tuh tidak dilengkapi, nggak biasa untuk ngomong tentang iman kita. Apalagi dengan nada toleransi, kita takut tertekan, kita itu jadinya jarang banget gitu ya. Bahkan seringkali ada namanya outsourcing penginjilan, ya kan? Undang hamba Tuhan, bikin KKR, kita bawa jiwa, datang orang-orang hari Minggu, wah suruh pendeta yang khotbah, pendeta yang ngomong supaya orang itu bertobat gitu ya. Padahal Injil itu bukan didesain kayak begitu. Bukan cuma tugasnya saya atau tugasnya para hamba Tuhan untuk mengabarkan Injil. Itu tugasnya kita memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil itu berita baik, good news. Jadi berita baik, good news. Bapak Ibu tahu nggak di Bekasi itu ada Lapo Brastagi, BPK Brastagi. Tahu? Nggak tahu? Itu di Bekasi. Saya dari Kelapa Gading jauh-jauh makan di Bekasi. Kenapa? Karena itu enak banget. Bapak Ibu harus coba. Nah, saya ngomong begitu. Kenapa? Karena saya tahu, saya pernah coba. Saya ngomong sama Bapak Ibu pernah coba. It's a good news, berita baik. Ada BPK enak banget di Bekasi, gak usah kemana-mana. Nah itu bukan tugasnya pendeta doang. Semua orang kalau udah makan di sana, mengabarkan ada tempat enak kan. Tempat enaknya kita bagi-bagiin. Tapi Injil kita gak beritakan. Jangan-jangan Injil gak terlalu enak buat kita. Jangan-jangan kita gak terlalu percaya Injil. Jangan-jangan kita berpikir Alkitab itu konspirasi, udah diganti-ganti semuanya. Kita gak percaya. Jadi kita gak memberitakannya. Nah padahal Injil adalah berita baik. Ada keselamatan yang daripada Tuhan udah sampai di bumi. Orang gak perlu nunggu-nunggu lagi. Sampai sekarang orang Yahudi masih menunggu Mesias gitu ya. Mana yang datang? Udah tidak perlu nunggu-nunggu lagi. Kenapa? Karena Mesias sudah datang. Yesus itu Mesias setelah lahir, mati untuk menebus dosa kita, lalu bangkit kembali dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, memerintah, melihat semua hal yang dia kerjakan. Nah jadi sebetulnya Bapak Ibu orang-orang itu perlu mendengar berita baik. Sehingga semua orang nanti bisa memuliakan Bapa di surga. Nah artinya setiap kita, semua orang Kristen itu harus mengabarkan berita baik. Harus mengabarkan. Ya Roma 10 ayat 13-17. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tapi ayat 14 Roma 10. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya. Jadi gak mungkin seseorang berseru kepada Tuhan, panggil Tuhan kalau dia tidak percaya kepadanya. Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia. Dan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Jadi kalau gak ada kita,
ya, orang-orang itu nggak akan ngerti, nggak akan kenal siapa itu Tuhan, nggak akan kenal berita baik, the good news, nggak kenal. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Ya, saya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang kami percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, itu perlu banget kita memberitakan. Ya. Bapak Ibu, di dalam dunia konseling ya, kadang-kadang saya kedatangan orang-orang yang ajaib-ajaib. Ya. Suatu waktu saya kedatangan orang yang ateis, gay, dan benci sekali sama gereja. Gitu ya. Dia datang. Gitu ya. Dan dia bukan hanya benci gereja gedungnya, tapi semua orang-orang Kristen di dalamnya. Gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan gitu ya? Gimana caranya nih supaya saya bisa mengabarkan Injil kepada dia nih? Wah, saya nggak bisa ngomong firman Tuhan yang nggak mungkin, langsung dia akan tendang saya gitu ya. Akhirnya saya ketemu dia gitu ya, dia datang ke kantor, saya dengarkan pergumulannya, saya dengarkan kemarahannya, saya dengarkan kekecewaannya termasuk kepada orang-orang Kristen. Dan terus saya dengarin dia, terus berulang-ulang sampai bertahun-tahun, dan pelan-pelan saya mengabarkan ada berita baik bahwa tidak semua orang Kristen begitu. Nah, kenapa? Dia harus lihat dulu pada saat saya bertemu dengan saya bukan ateis, saya mencintai Tuhan, saya bukan gay, saya heteroseksual gitu ya, dan saya orang Kristen. Dan dia perlu lihat ada orang Kristen yang berbeda dengan pikirannya dia. Orang Kristen yang gak ngejudge dia, orang Kristen yang mau nemenin dia, orang Kristen yang gak menghakimi bahwa kamu tuh dosa salah, saya tahan itu semua. Saya ada di situ dengerin kemarahannya, kekecewaannya, kebenciannya dia sama papa mamanya, sama teman-temannya, sama orang Kristen. Bagaimana orang Kristen melukai dia, saya dengerin dan memvalidasi emosinya gitu ya. Sampai suatu saat saya bilang, mungkin gak sih ada di dalam keseharian kamu, ada orang-orang yang bisa menjadi support system buat kamu. Saya tahu ada satu gereja, pembukaannya begini, selamat datang yang Kristen dan yang bukan Kristen, selamat datang yang straight maupun yang homoseksual, kalian diterima. Mau gak coba datang ke gereja itu? Dia diem. Waduh, bisa gak ya? Terus dia bilang, saya sebenarnya takut ke gereja, tapi karena Ko Michael yang ngomong, saya mau coba. Akhirnya datanglah dia ke gereja yang unik seperti itu gitu ya. Dan saya kenal orang-orang di dalamnya, bukan mereka pro LGBT, tapi mereka mau menyambut, menerima untuk mentransformasi. Jadi dia masuk. Akhirnya dia merasakan ada suatu hal yang berbeda. Oh, ternyata enggak seperti yang saya pikir orang-orang Kristen itu. Nah, perubahannya terjadi pelan-pelan. Apakah cepat? Lama Bapak Ibu gitu ya. Tapi memang itu bisa terjadi. Dan perubahan seperti itu, perubahan pemberitaan Injil itu tidak bisa dilakukan oleh para hamba Tuhan saja. Enggak akan pernah cukup. Ya, tapi harus setiap kita, semua anak-anak Tuhan. Ya, waktu Yesus bicara kepada 11 para rasul gitu ya, di ayat yang kita baca itu ya. Itu bukan berarti semuanya tugasnya mereka doang 11 para rasul itu gitu ya. Enggak bisa gitu ya. Tapi justru semuanya itu bagi pengikut Kristus dilakukan seperti itu. Dan pada zaman Alkitab ya, anugerah keselamatan, yaitu the gospel, the good news, dulu itu hanya diberikan kepada domba-domba terhilang dari suku Israel. Tapi setelah Kristus bangkit ya, lalu kemarin kita rayakan kenaikannya gitu ya, pemberitaan firman Tuhan ya, sebelum Kristus naik ke surga itu justru diperluas ke seluruh bangsa, ke seluruh makhluk, maksudnya makhluk itu ke seluruh makhluk manusia yang memiliki kemampuan untuk menerima, dari orang Yahudi sampai orang di luar Yahudi untuk menerima kabar Injil. Dan jadi kita sebagai orang Kristen itu tidak bisa tidak menginjili, nggak bisa. Jadi kita harus menginjili. Itu perintah Tuhan, mandatnya Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga dan dia akan turun lagi gitu ya. Yang dia berikan tugas kepada kita orang-orang Kristen adalah beritakan Injil. Harus beritakan Injil. Nah, pertanyaannya gimana kita beritakan Injil? Ya, ayat 16 itu mengatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, jadi sebetulnya yang pertama kita itu harus percaya terlebih dahulu. Coba Bapak Ibu bilang sebelah kanan kirinya, kita harus percaya terlebih dahulu. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Bagus, jangan ngantuk ya, karena saya lebih ngantuk daripada Bapak Ibu ya. Baru pulang jam 2, persiapan masih jam 3, tidur 3 jam. Nah, harus percaya. Tapi Bapak Ibu, orang percaya itu ada level-levelnya gitu ya. Makanya di Matius gitu ya, di Injil itu dikatakan ada orang yang diberikan benih lalu dimakan burung gitu ya. Diberikan benih terhimpit batu, terhimpit semak-semak, mati gitu ya, hingga diberikan benih tanah yang subur. Orang percaya itu udah level-levelnya. Ya, saya percaya setiap kita kesini punya iman percaya dengan level yang berbeda-beda. Ya, ada level 0. Kita kalau makan mie mie yang pedes banget kan ada levelnya kan, level 0, 1, 2, 3. Nah, sampai ada level 0. Level 0 itu adalah iman yang gak ada bedanya dengan orang gak beriman. Ya, bahasa kerennya undifferentiated faith, iman yang gak ada bedanya. Hah, masa bisa begitu? Bisa. Kita ke gereja itu sama seperti orang yang gak beriman. Kenapa? Karena ada orang-orang yang ke gereja karena dia itu mikirnya, oh di gereja itu ada makanan, ada snack gitu ya. Oh, lihat pemain tamborinnya cantik atau enggak, gitu. Pemain musiknya cakep atau enggak. Datang. Ada bedanya nggak sama orang bukan Kristen? Nggak ada bedanya, karena mereka pun begitu. Tapi ada nggak mereka datang ke gereja kayak gitu? Ada. Itu level 0. Nggak ada bedanya sama orang yang nggak percaya, level 0. Level 1, ada nih level 1 namanya intuitif projective. Intuitif itu datang ke gereja karena ada intuisi. Saya belum cari Tuhan gitu. Tapi ya karena Kristen ya ke gereja aja. Ikutin papa, ikutin mama ke gereja aja gitu ya. Tapi bisa juga karena musiknya bagus nih, diajak temen nih. Wah, senang nyanyi-nyanyinya nih. Wah, Stephen kalau body worship leader seru banget gitu ya. Wah, saya mau datang ngelihat Stephen. Udah datang gitu ya. Senang nyari sama saya pengen cari pacar lah, masih jomblo gitu ya. Di daerah Jakarta udah penuh, saya mau ke Bekasi. Siapa tahu masih ada lowongan buat saya gitu ya. Datanglah dia ke gereja. Sedang ketemu teman, senang kalau ada pacar, senang musiknya, atau mungkin ada pingpong, senang gitu ya. Dan kita gereja siapin semua supaya orang datang. Tapi itu sebenarnya level 1, cuman intuitif aja. Nah, orang-orang level 0 sama level 1 itu gak akan bisa beritakan Injil. Yakin saya, tidak akan mau memberitakan Injil. Level 2 itu mythical, literal, ada unsur mistisnya ke gereja. Kalau mau diberkati, kalau mau bisnisnya lancar, kalau mau anaknya berhasil, kalau mau semuanya baik harus ke gereja. Kalau enggak Tuhan enggak berkati gitu ya. Wah, kalau sampai enggak bener nih, ada tiba-tiba hilang nih ya cuan, wah jangan-jangan doanya kurang bener nih, ada dosa nih. Jadi ke gereja itu karena ada unsur mistis supaya diberkati. Supaya semua aman lancar. Saya udah ke gereja kok, saya udah beribadah kok masih begini sih hidup saya. Nah itu orang yang level 2, mythical, literal. Sama, orang-orang ini juga tidak akan memberitakan Injil. Padahal orang percaya ke gereja. Level 3, ya bahasa kerennya synthetical conventional. Dia datang ke gereja, dia percaya aturan gereja itu benar, dia percaya dan pegang omongan para hamba Tuhan, dia mau ikutin omongan hamba Tuhan, mau serupa hamba Tuhan itu gitu ya, ikut pelayanan, dukung persembahan kasih, mau melayani gitu ya. Tapi begitu hamba Tuhan mengecewakan, begitu dunia mengecewakan gitu, begitu hamba Tuhan yang dipuji dikaguminya itu gagal atau jatuh atau salah dan mengecewakan, maka dia juga akan pergi keluar dari gereja. Dia akan meninggalkan kekristenan. Buat dia, Kristen mah munafik gitu ya. Nah ini level 3 nih. Ya, jadi H1 beritakan Injil itu juga masih sangat rendah. Ya, itu karena ikut-ikutan hamba Tuhannya. Itu enggak akan beritakan Injil, tidak akan. Nah, level 4 namanya individuatif reflektif. Ini mulai berpikir secara individu, lalu merefleksikan ke dalam dirinya, bener gak sih ada Tuhan yang hidup? Bener gak sih saya tuh mau ikut Tuhan, mencintainya, mengasihinya, melayaninya, mengiringnya seumur hidup. Betul gak ya? Nah itu bukan hanya sekedar nyanyian tuh. Itu betul-betul di dalam hati paling dalam, cari Tuhan sungguh-sungguh. Mau pendetanya kayak gimana gitu ya. Mau pendetanya ngomongnya slow gitu ya. Mau kayak gimana pun dia ke gereja, dia cari Tuhan. Kenapa ya harus melayani Tuhan? Gimana ya memberitakan kabar baik gitu ya. Apa yang Tuhan mau dari aku ya. Mulai cari Tuhan dan kehendaknya lebih sungguh-sungguh. Nah orang-orang di level ini, di level 4 ini baru berasa pedesnya. Baru dia mulai berani berpikir untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia udah mengalami, udah percaya.
Jadi kalau percaya level 0, 1, 2, 3 itu bukan buat saya, itu bukan percaya yang ada dampaknya. Itu baru aduh awal-awal lah gitu ya. Orang bilang cemen lah gitu ya. Level 4 baru orang itu mau memberitakan Injil. Jadi itu kita bilang saya percaya. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus Kristus? Percaya. Level berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Beda sekali. Nah level 5 lebih hebat lagi, conjunctive faith. Dia udah percaya sama Tuhan, dia tahu hidup dia dipanggil oleh Tuhan, dia tahu hidup itu ada alasannya, bukan cuma sekedar hidup, makan, gede, nikah, mati, enggak begitu. Tapi dia tahu ada alasannya untuk memuliakan Tuhan, dan dia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengabarkan Injil. Suatu saat dia kena kanker. Begitu dia kena cancer, dia bilang gini, it's okay Tuhan, saya ngerti ini bukan hukuman Tuhan, ini bagian dari Tuhan. Bahwa saya tetap bisa memberitakan Injilnya Tuhan menjadi berkat. Nah itu conjunctive faith level 5. Begitu realita hidup tabrakan dengan imannya dia tetap pegang teguh imannya. Itu level 5. Apakah di sini ada? Mungkin di bawah 5% kalau boleh jujur. Ya, saya juga gak tahu. Saya kalau sakit gitu ya, saya masih tetap mencintai Tuhan. Saya melayani kemanapun saya akan tetap masih mencintai Tuhan. Ya, tapi saya tadi ngomong sama Cifangfang di mobil ya, kita berangkat bareng. Aduh saya punya anak kecil tuh si Caitlin namanya, aduh seneng banget gitu ya. Sayang banget dan dia dekat sekali, tidur aja di dada saya, di tangan saya. Wah saya sayang sekali anak perempuan, paling kecil itu ya. Kalau itu diambil sama Tuhan, waduh itu saya gak tahu tuh. Hati saya bakal robek banget dengan usia kecil diambil Tuhan, saya belum tahu. Nah saya takut saya gagal dalam iman saya. Kenapa? Karena saya sangat mencintainya. Jangan-jangan lebih mencintai dia daripada Tuhan. Nah saya belum tahu. Tapi kita harus jujur. Ya, sehingga kita tuh bisa tahu dalam hidup kita itu level berapa iman kita. Kalau sampai ada hal yang bertabrakan dengan realita hidup. Terus kita tetap bilang Tuhan yang tahu segala sesuatu. Saya akan tetap memberitakan Injil. Nah ini orang yang very powerful. Ya, sampai dia dikirim sebagai misionaris. Lalu istrinya diperkosa lalu dibunuh, dia akan tetap datang. Terus dia mati dibunuh, anaknya tetap datang. Nah itu level 5, gak semua orang kayak begitu. Ada lagi level 6 paling tinggi, universalizing faith. Imannya udah universal gitu ya. Udah luar biasa banget, orang bilang kayak Mother Teresa gitu. Wah udah gak ada artinya buat dia hidup itu uang apa udah gak ada artinya hidup itu buat orang lain. Gak penting diri dia siapa, yang penting Kristus, dia melayani gitu ya. Gak penting dikirim kemana, berhasil atau gak, terus melayani. Wah itu universal, luar biasa itu ya. Nah itu pasti memberitakan Injilnya total banget. Nah saya pikir kita gak usah sampai level 6 lah gitu ya. Atau level 5 itu juga mengerikan gitu ya. Level 4 aja itu udah menolong kita percaya memberitakan Injil. Dan itu modal untuk membuat orang itu percaya gitu ya. Nah kita harus paham kita ini manusia berdosa gitu ya. Orang itu ngerti kayak tadi ya 10 telur tadi gitu. Orang itu ngerti gitu ya. Dan kita bisa menolong pribadi-pribadi yang belum percaya menjadi percaya. Dan levelnya makin lama makin naik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memberitakan Injil, pertama kita sendiri harus merasakan kabar baik itu. Harus merasakan kuasa Injil itu. Seperti yang saya bilang, sebelum saya cerita BPK Brastagi di Bekasi, saya harus ngerasain dulu, nyobain dulu, tahu enaknya baru saya ngomong. Bapak Ibu percaya. Itu pun belum tentu semua percaya gitu ya. Sampai mereka cobain, atau saya perlu ajak, enak. Sama dalam memberitakan Injil seperti itu. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Meskipun masih ada hal-hal yang kecewa dalam hidup kita, tetap kita bisa menemukan bagaimana Tuhan itu baik. Lalu kita beritakan Injil. Bagaimana kita itu berdosa, tapi ada anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga dosa itu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita, menyayangi kita. Nah itu Tuhan yang kita beritakan. Kabar baik, udah datang penyelamat, penebus untuk saya dan kamu. Sehingga kamu bisa percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Nah kita harus mengalami dulu kepercayaan yang begitu kuat. Kalau enggak, level 0, 1, 2, 3 enggak ada artinya gitu ya. Tapi yang kedua, itu menyadari bahwa ada kuasa di dalam pemberitaan Injil. Waktu kita memberitakan Injil, ayat 17-18 gitu ya, ditulis, pegang ular, minum racun, gak akan mati gitu ya. Saya percaya enggak literal begitu ya. Bapak Ibu datang ke suku mana,
Ada ular enggak? Gitu, pegang ular. Ada racun enggak? Minum. Wah gitu. Ya pasti matilah gitu ya. Itu tidak berhikmat. Saya percaya pasti ada hikmat. Tapi firman Tuhan itu mengatakan gitu ya, wah pegang ular, minum racun gak akan mati. Itu bicara bahwa dalam pemberitaan Injil, kita itu bisa mengalahkan kuasa si jahat. Kuasa iblis yang merenggut orang-orang dari Tuhan gitu ya. Kita tuh bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan kasih kuasa yang supranatural. Gitu ya. Waktu kita mengabarkan Injil, kita berdoa buat orang itu gitu ya. Saya percaya kita tuh bisa melawan gitu ya, kuasa si jahat. Kalau nggak percaya gimana Pak? Gitu ya, kayak asisten rumah tangga, ya nggak apa-apa karena mereka akan mendapatkan penghakiman. Bahwa ini loh kita sudah memberitakan Injil, Yesus Kristus sudah menyatakan dirinya lewat kita semua kepadamu dan kamu tidak percaya. Jadi di hari penghakiman nanti kamu akan mendapatkan hukuman karena kamu udah tahu. Tapi kamu tidak mau percaya. Tapi orang-orang lain yang mendengarnya dia akan percaya, tahu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kematian Kristus itu sufficient buat seluruh dunia. Cukup buat seluruh dunia dari zaman purba sampai zaman nanti di depan, kematian Kristus satu kali ya selama-lamanya cukup buat semuanya. Cukup. Tapi hanya efektif kepada orang-orang tertentu. Yaitu siapa? Yang ada roh yang menjadi miliknya, domba-dombanya gitu ya. Seperti pupuk itu cukup disebarkan untuk seluruh ladang, tapi dalam ladang itu ada gandum dan ada ilalang. Efektif buat gandum diselamatkan, ilalang dibuang ke api. Nah, jadi efektif. Kita perlu mengabarkan Injil. Kenapa? Kita nggak tahu mana yang gandum, mana yang ilalang. Kita nggak tahu mana yang domba, mana yang kambing. Kita memberitakan Injil supaya domba-domba itu mendapatkan keselamatan, berita yang baik. Dan yang kambing-kambing itu ataupun ilalang mendengarkan firman Injil yang benar dan mereka tidak percaya, nggak apa-apa. Mereka akan dihakimi. Ya, tapi juga di ayat 17-18 kita akan belajar bahasa-bahasa yang baru. Wah, bukan tiba-tiba, wah bahasa roh saya bisa bahasa Kirgistan, bahasa Kazakhstan. Enggak gitu ya. Tapi bertemu dengan orang-orang yang baru gitu ya. Kayak kemarin saya banyak ketemu orang misionaris gitu ya, orang Amerika. Saya tanya kok bisa berapa bahasa? Oh saya bisa bahasa Filipin, saya bisa bahasa Thailand, saya bisa bahasa Korea, saya bisa bahasa Mandarin. Itu bahasa yang baru. Kenapa? Karena begitu dia mengabarkan Injil, kok bisa otaknya itu bisa menyerap 4 bahasa. Enggak semua bisa loh Bapak Ibu. Tapi ada sesuatu hal supranatural Tuhan berikan sehingga orang itu bisa mengabarkan Injil ya dengan bahasa-bahasa yang baru gitu ya. Dan mendoakan orang sakit, ada kuasa pemulihan di situ, ada kekuatan, ada penghiburan. Ya sehingga orang yang mendengar berita Injil itu dapat merasakan kehadiran Tuhan ya melalui perkataan dan sikap hidup kita, tutur bahasa kita, penerimaan kita terhadap hidup dan budaya mereka gitu ya. Saya ingat sekali waktu remaja saya pernah mendengarkan seorang misionaris namanya Jim Yost. Ya, Jim Yost itu dia dari Amerika tapi dia punya beban lalu dia masuk ke Papua lalu masuk ke suku Sawi namanya ya dan situ mengabarkan Injil susah sekali dan bertahun-tahun itu tidak bertobat. Tapi dia berdoa sama Tuhan dan satu momen gitu ya. Anaknya kepala suku tenggelam, mati. Di situ, semua orang bingung gitu ya. Dia cuma di situ buka klinik gitu ya, buka sekolah gitu ya, karena nggak bisa ngabarin Injil. Tapi di situ dia, boleh nggak saya doain? Boleh nggak? Ya boleh karena udah krisis kan. Didoain, didoain, sampai dia tumpangin badannya ke anak itu gitu, ya. Ditiup segala macam. Dia berdoa gitu ya, anak itu udah mati. Tiba-tiba anak itu bangkit kembali. Keluar semua airnya gitu. Kaget, langsung semua orang kaget, semua orang bersuka cita. Tapi saat itu, momen itu, kepala suku itu mau dengerin Jim Yost. Bagaimana ada Tuhan yang hidup. Nah saya percaya sekali itu kuasa pemberitaan Injil. Orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dia memberitakan Injil, Tuhan itu enggak tinggalkan. Tuhan sertai, Tuhan kasih kuasa. Dan betul ada mujizat-mujizat yang terjadi gitu ya. Nah itu luar biasa gitu ya. Nah tapi yang ketiga, ya waktu kita memberitakan Injil itu ada perubahan dan penyertaan Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Ya ayat 20 itu menyatakan mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Nah, jadi di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, ya, pemberitaan Injil itu berhasil, menghasilkan perubahan. Ya, dan Tuhan itu menyertai kita hingga akhir zaman. Ya, Bapak Ibu merasakan penyertaan Tuhan sampai akhir zaman itu tuh hal yang indah. Yang kita semua tuh rindukan. Ya. Saya ingat seorang pastor namanya Otis Clark gitu ya. Ini orang yang hidup itu disertai Tuhan gitu ya. Betul-betul dia hidup dalam kekuatan Roh Kudus ya, Pastor Otis Clark gitu ya. Karena dia punya pengalaman setengah abad memberitakan Injil gitu kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Otis Clark, dia penginjil tertua di dunia ya. Dia mulai dari Azusa Street ya, yang itu Azusa itu tempat di mana cikal bakal Pentakosta muncul, termasuk gereja kita gitu ya. Dan dia itu usianya sampai 107 tahun. Paling tua. Ya, Tuhan tetap pakai dia dan Clark itu tetap setia melayani Tuhan. Ya, dan dia diwawancara sama CBN News ya. Dia bilang ini pria yang usianya lebih dari 1 abad, dia itu masih terbuka melakukan penginjilan bersama-sama dengan penginjil-penginjil muda di dunia. Ya, lahirnya tahun 1903. Ya, hidupnya susah. Ya 21 itu dia lari ke Amerika karena ada kerusuhan ras gitu ya. Terus di Amerika itu dia mabok dunia malam gitu ya. Sampai usia 25 tahun dia di penjara. Nah, justru di situ dia terima Kristus gitu dan akhirnya dia mulai melayani, masuk ke gereja Azusa gitu ya. Lalu udah gitu dia terus memberitakan Injil dan 103 tahun dia melayani ke Afrika, 103 tahun. Dan begitu dia pulang ke Amerika dan setelah pulang dia nggak cuma diam, dia pengen pergi ke Jamaika gitu ya. Jadi Tuhan sertai kehidupannya, istimewa sekali melayani sampai 100 tahun ya. Dia nggak konsumsi obat, nggak pernah berhenti cari teman, terus berteman memberitakan Injil ke seluruh dunia gitu ya. Dan dia meninggal tuh tahun 2012. 1903 Februari dia lahir, meninggal tuh 21 Mei 2012. Begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu bayangin penyertaan Tuhan sama kita gitu ya. Itu memberikan kekuatan. Hal-hal yang luar biasa yang kita gak pernah pikirkan. Mulai dari mana? Ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Seberapa besar kita tuh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Seberapa besar iman percaya kita tuh dipupuk sama Tuhan. Jangan mau level 0 terus, gak ada bedanya. Jangan mau level 1, jangan mau level 2, jangan mau level 3. Minimal level 4 gitu ya. Mulai datang cari Tuhan. Level 5 lebih bagus lagi gitu. Apapun kesulitan hidup kita itu udah gak ada efeknya gitu ya. Saya mau tutup cerita dengan suatu cerita dari Jim Yost tadi, James Allen Yost. Ini orang Kristen ya, negara Amerika. Dia terpanggil melayani Tuhan sebagai seorang misionaris. Dia lahir di keluarga Kristen juga gitu ya. Tapi dia pernah hidupnya di luar Kristus gitu ya. Dan puji Tuhan dia berhasil keluar dari pergumulannya. Dan dia menjadi seorang misionaris tadi di suku Sawi di Papua. Dan ada momen itu ya, pada saat 13 tahun papanya itu meninggal gitu ya. Sehingga masa remajanya Jim Yost itu dia gak kenal papa. Gak punya papa yang mengarahkan dia. Ya, dia masuk dunia yang kelam. Dia terlibat narkotika, obat bius itu ya. Dan terus masuk penjara sampai dia merasa tidak ada kedamaian di dalam hidupnya gitu. Nah, tapi pada saat dia mendengar firman Tuhan itu, Tuhan tuh menangkap dirinya. Ya, dan akhirnya kehidupan yang lama itu diubahkan oleh Tuhan. Dan dia punya kehidupan yang baru. Dan dia gak pernah berpikir untuk menjadi seorang misionaris. Sama sekali gak pernah berpikir. Justru dia berpikir itu pada saat dia menjadi mahasiswa di seminari di Amerika Serikat. Niatnya cuma belajar 1 tahun doang. Udahlah, kan ada orang gitu ya, saya di penjara, saya pengen belajar 1 tahun deh firman Tuhan gitu ya. Ternyata dari 1 tahun menjadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Sampai akhirnya dia diajarin oleh rektornya ya untuk menjadi misionaris di Jamaika. Dan akhirnya dia ketemu sama gembala sidang di Oregon gitu ya. Dan dia adalah misionaris yang baru kembali dari Thailand selama 30 tahun. Akhirnya Jim Yost bekerja dengan orang itu dan disitulah Tuhan taruh hati untuk bermisi mengabarkan Injil, berita Injil. Dan pada saat akhir kuliah dia harus dikirim pelayanan misi, dia pergi ke Korea Selatan, pergi ke Jepang, dan ternyata dia melihat banyak gereja-gereja bertumbuh dengan pesat gitu ya. Akhirnya dia ke Kyoto di Jepang juga, tempat patung
penyembahan patung terbesar di Jepang tuh di Kyoto. Dan di situ dia berdoa. Dan dia bilang, Tuhan saya gak suka tinggal di negeri yang asing. Aku gak suka makan makanan yang aneh. Aku gak bisa bicara dengan bahasa mereka. Aku tidak mampu dan aku tidak bisa menjadi seorang misionaris. Terus dia mendengar Tuhan bilang, Jim, engkau gak bisa menjadi seorang misionaris, tapi aku bisa menjadikanmu seorang misionaris. Dia dengar. Nah di situ dia sadar, betul. Dia bisa bahasa yang baru. Dia bisa memberitakan firman Tuhan dengan kuasa. Bisa menepis kuasa kegelapan, kuasa iblis. Bahkan tadi yang saya ceritakan, orang yang mati anak kepala suku Sawi itu juga bisa bangkit itu ya. Dan dia sadar itu, dia pengen bergantung sama Tuhan. Suatu hari dia tahu Tuhan akan bawa dia ke luar negeri gitu ya. Akhirnya dia ketemu istrinya, lalu dia belajar bahasa di Amerika. Dan akhirnya membuat dia fasih berbahasa Indonesia. Dia belajar di Fuller Seminary. Nah dia bilang, aku mau melakukan pelayanan di mana orang lain tidak mau melakukannya. Di mana ada ladang pelayanan yang tidak diinginkan orang lain atau tidak bisa dilaksanakan orang lain, aku akan masuk ke sana. Malu kita. Ya karena kita nggak mau ke sana gitu ya. Lalu Jim berdoa ya dengan istrinya, lalu mulai baca buku, ketemu Papua, dia kumpulin informasinya, topografinya, iklimnya, geografinya, kebudayaannya. Lalu dia bilang, Tuhan, saya mau ke sana. Tuhan taruh hati misi ke dalam hati Jim Yos dan dia menjadi misionaris bagi suku Sawi gitu ya di Papua gitu ya. Dan waktu dia turun, wah orang-orang bingung, ada orang kayak Jim Yos yang putih, pirang, wah dipegang-pegang gitu ya. Diraba-raba dan dia dikasih sesuatu hal tadi. Yaitu ulat sagu yang harus dimakan hidup-hidup. Aduh orang bule itu ya, saya punya saudara nikah sama orang bule, minum air aja sakit perut. Dia harus makan ulat sagu yang hidup-hidup. Sama ya kalau firman Tuhan tadi kita baca, wah ular gitu ya. Racun yang harus dia minum, nah kayak gini nih. Dia makan ya, dimasukin ke mulutnya gitu ya. Ulat yang menjijikkan itu ke dalam mulutnya. Tapi di sana dia tahu dia dipimpin Tuhan. Bahkan waktu di hari-hari awal itu perang suku. Dan tiba-tiba dia bilang gak tahu keberanian dari mana. Dia ke tengah-tengah medan pertempuran, kan perang suku itu lemparin panah ditarik gitu ya, tombak. Dia ambil, dia patahin supaya nggak perang. Ambil patah. Dan dia bilang, saya tahu Roh Allah itu memberikan keberanian sama dia dan istri sehingga nggak takut sama sekali. Dia berusaha menghentikan perang dan memperkenalkan Kristus, memperkenalkan damai gitu ya. Dan di situ nggak stop, dia kena malaria dan nyaris mati. Bukan cuma satu kali, berkali-kali ya, dan hampir mati. Tapi Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Dan dia bilang mengabarkan keselamatan sama suku Sawi itu tidak mudah. Bertahun-tahun untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang mau percaya. Ya akhirnya buka poliklinik gitu ya. Dan banyak orang Sawi itu punya borok di kaki sampai kelihatan sampai tulang. Dan dia mendoakan, mengobati, disuntik segala macam. Dan ajaib dia bilang dalam waktu 2 atau 3 hari penyakit itu sembuh. Itu dia yakin sekali itu kuasa Tuhan. Gitu. Dan saat ini udah 20 tahun dia melayani. Separuh hidupnya dia berikan buat suku Sawi. Gitu. Dan bertahun-tahun dia bermisi, dia berkhotbah. Gak ada yang menghiraukan, tapi lama-kelamaan mulai terbuka. Tadi anak yang mati itu membuka Injil gitu ya. Dan di sana dia mulai mensejahterakan kehidupan masyarakat suku Sawi. Tadinya terisolir dari dunia luar, sekarang dengan perlahan-lahan makin lama makin baik gitu ya. Bahkan dia itu mau menjadi bapak buat suku Sawi dan dia memberitakan Kristus dengan kepada semua orang di suku Sawi. Dan dia berdoa semua bumi Papua penuh dengan orang-orang yang mengikut Kristus. Nah saya melihat Bapak Ibu kesaksiannya dia ya begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Mari kita ini sebagai anak Tuhan kita memberitakan Injil ya kepada siapapun yang Tuhan hadirkan. Mungkin terdekat di rumah kita atau di mana kita belajar ya supaya orang-orang yang Tuhan hadirkan ini juga boleh mengenal Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari betul Tuhan bahwa mengabarkan Injil itu bukanlah hal yang mudah. Sehingga banyak dari kami justru tidak mau melakukan itu. Apalagi dengan adanya persekusi, kami juga persekusi oleh banyak orang. Kami tahu Tuhan, kami enggan sebetulnya. Dan kalau boleh jujur kami tidak rindu memberitakan Injil. Tapi Tuhan,
kami sungguh-sungguh mengerti melalui firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa Tuhan, sebelum Engkau naik ke surga, Tuhan menyampaikan suatu pesan, merindukan kami untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia ini ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memohon kekuatan daripada Tuhan. Kami memohon supaya kami boleh memiliki iman percaya yang semakin lama semakin kuat kepada Tuhan. Betul-betul rindu mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mencintai Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Kami rindu kami juga boleh dipakai oleh Tuhan dengan segala macam keberadaan kami, keunikan kami, kemampuan kami. Kami tahu Tuhan gak mungkin semua dari kami akan bermisi pergi ke daerah-daerah asing ataupun terisolir. Tapi kami tahu kami bisa menjadi berkat, memberitakan Injil kepada orang-orang sekitar kami. Kami dapat menunjukkannya melalui sikap hidup kami, tindak tanduk kami, tutur kata kami. Kami menjadi pribadi yang mengedepankan Kristus di dalam kehidupan kami. Tuhan, sungguh kami rindu supaya setiap orang yang melihat kami boleh melihat Kristus yang ada dalam diri kami. Kristus yang kami kasihi dan cintai, yang kami rindu dapat melayani dan mengiring seumur hidup kami. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami dimampukan menjadi pribadi-pribadi pemberita Injil. Ini setiap kami percaya firman Tuhan selesai diberitakan, tapi Roh Kudus terus-menerus berbicara dalam hati kecil kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita berkati, amin. Siap memberitakan Injil, amin. Wah, aminnya pelan sekali, masih khawatir nih kayaknya deh. Ya semoga kita semua dikuatkan Bapak Ibu dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga masing-masing dari kita memiliki kedewasaan rohani untuk kita semua dapat menceritakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oke Bapak Ibu, ada sebelumnya mungkin saya atas nama jemaat majelis mengucapkan terima kasih kepada pendeta muda Michael Christian. Semoga semakin hari semakin Tuhan berkati dalam segala yang dilakukan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Oke, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita di sini? Adakah Bapak Ibu? Sepertinya jemaat setia semua ya yang datang pada hari ini ya. Oke Bapak Ibu, ini saya mau mengingatkan lagi kita memiliki beberapa aktivitas mingguan. Dimulai di hari Kamis Bapak Ibu, jangan lupa untuk Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk mendalami firman Tuhan, bisa bergabung dengan sama-sama untuk kita join di Permata ya untuk Bapak Ibu. Lalu untuk yang memiliki kerinduan juga untuk memuliakan nama Tuhan, berdoa bersama-sama, meninggikan Tuhan, kita bisa juga bergabung di persekutuan doa di hari Jumat. Lalu untuk PRBK di hari Sabtu sore dan juga ibadah raya termasuk anak-anak di hari Minggu. Di minggu ini kita memiliki beberapa saudara-saudari yang berulang tahun Bapak Ibu. Mungkin sebagian udah ditampilkan di hari Kamis kemarin ya. Namun di sini saya kembali mengingatkan ada beberapa lagi yang mungkin belum disampaikan. Pertama mungkin saudari Melanie Semare-Mare, ada ya tadi ya. Ada dong, main tamborin dia gitu ya. Terus saudara Irfan Sinaga, apakah ada? Sepertinya tidak hadir ya. Ibu Meliati Layarda ya. Ibu Meliati. Terus Ibu Melia Tanadiarja, apakah hadir? Sama saudara Jordan Kuswanda. Ya, karena ada beberapa saudara kita yang hadir, kita mau menyanyikan bersama-sama Selamat Hari Jadi, Tuhan memberkati. 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 Ya sekali lagi selamat ulang tahun, semakin dewasa dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semoga semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Persembahan pada hari ini ada 2 kantong, di mana kantong merah untuk persembahan rutin dan kantong biru untuk pemeliharaan gereja. Nah, saya berikan waktu untuk Bapak Ibu sekalian mempersiapkannya. Saya undang mungkin singer dan dancer juga dapat maju ke depan. Kita sembari mempersiapkan, kita mungkin di sini mau berdoa.
Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Kemuliaan hanya bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas minggu yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan, untuk kami dapat memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan ya Tuhan kembali berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kau sucikan, kuduskan ya Tuhan, agar segala pemberian kami ini ya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati juga setiap anak Tuhan yang menjadi pelayan, mulai dari kolektan, lalu tim manajemen juga ya Tuhan, biar Tuhan berikan hikmat dan akal budi, sehingga apapun yang dilakukannya menyenangkan hati Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Kami serahkan Tuhan kasih-Mu ya Tuhan, kami siap memberi dengan segala kerendahan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesus, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya
yang betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk beberapa hal ya, secara khusus buat jemaat di tempat ini yang berulang tahun. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bersyafaat ya Tuhan sebagai saudara seiman. Kami percaya Tuhan menghadirkan pribadi-pribadi di dalam lingkaran hidup kami. Dan kami rindu kami boleh memperhatikan setiap mereka. Baik mereka yang bersuka cita maupun mereka yang berduka cita. Maupun hal-hal yang berada dalam pergumulan, kami mau bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Tuhan, saat ini ada hal-hal yang penuh sukacita. Kami menemukan saudara kami yang berulang tahun, saudari Mei, si Mare-Mare, saudara Irfan, Ibu Melia, saudara Jordan. Kami percaya Tuhan menganugerahkan kehidupan yang baik, kehidupan yang manis kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan keluarga, Tuhan memberikan komunitas di gereja ini. Tuhan, kami rindu mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh bersyukur, mereka memiliki Tuhan yang hidup, yang menjadi juru selamat mereka, menjadi juru roti mereka, menjadi juru mudi mereka dalam kehidupan ini ya Tuhan. Dan hidup mereka boleh penuh sukacita dan boleh penuh damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang mungkin di dalam kelemahan tubuh. Entah mereka sakit, baik sakit yang kronis maupun sakit yang akut. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menumpahkan tangan-Mu atas mereka. Karena kami percaya Engkau yang pemilik hidup ini, Engkau memiliki kuasa. Kami berdoa Tuhan, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan hibur mereka. Jika ada yang berduka, Tuhan kasih kekuatan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah sumber sukacita kami. Engkau adalah penolong hidup kami. Roh Kudus adalah penghibur kami ya Tuhan. Tuhan, sungguh kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya hati mereka tertanam di tengah-tengah gereja ini. Dan mereka betul-betul bertumbuh. Dan mereka betul-betul boleh memuliakan Tuhan. Tuhan juga berkati gereja ini, Pendeta Walman dan Cifangfang dengan keluarga dan seluruh jemaat. Kiranya mereka terus-menerus boleh menjadi orang tua bagi jemaat Tuhan. Dan mereka juga boleh menjadi pribadi yang terus mengisi kehidupan jemaatnya. Tuhan, cukupkan hal-hal yang mereka perlukan. Setiap pengetahuan, hikmat, berkat segala hal daripada Tuhan. Berdoa gereja ini boleh menjadi gereja yang kuat. Gereja yang punya misi, gereja yang penuh kasih Tuhan. Dan rindu untuk memberitakan Injil Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan. Tuhan, berdoa juga buat kota kami. Buat kota Bekasi, Tuhan berkati kiranya melalui gereja ini kota Bekasi juga boleh bertumbuh. Kota Bekasi juga semakin kuat di lingkungan kami berada. Tuhan berkati juga negara ini Tuhan dengan segala macam kemarin pergejolakan tentang pilpres, tapi kami percaya Tuhan yang mengatur segala sesuatunya dan segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Berkati presiden kami saat ini, berkati presiden kami ke depan nanti, dan siapapun jajaran pemerintahannya Tuhan tolong supaya segala sesuatunya boleh dipimpin dengan hati nurani yang murni kepada Tuhan. Berkati proses perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan, Tuhan tolong segala sesuatu berjalan dengan baik. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur atas segala hal anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan secara pribadi apa yang diberitakan pada hari ini menolong kami untuk kami juga menjadi pribadi-pribadi yang memberitakan Injil bagi sesama kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu kami boleh pulang, kami diutus dan kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya menjemput kita semua. Amin.